Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Jessica Arsini dengan NPM 2113042034 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi pramuka saya yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya minggu lalu. Baik, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Di sini ada 5 materi. Materi pertama yaitu fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Yang materi kedua yaitu falsafah kepramukaan. Materi ketiga yaitu pokok tindakan pertolongan, pembalutan, dan pembidayaan, serta transportasi. Yang keempat yaitu keterampilan pramuka 1, dan materi kelima yaitu keterampilan pramuka 2. Materi pertama yaitu fungsi dan peranan pramuka. Fungsi dan peranan pramuka. Di sini saya belajar mengenai tugas pokok gerakan pramuka, tujuan gerakan pramuka, serta fungsi gerakan pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka yaitu untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda sebagai tunas bangsa. Tujuan gerakan pramuka yaitu untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, mempunyai jiwa patriotik, taat terhadap hukum, dan disiplin. Yang ketiga yaitu fungsi gerakan pramuka sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan ini menjadi wadah pembinaan bagi kaum muda. Lalu ada sifat kepramukaan. Sifat gerakan pramuka ini terdiri dari universal, nasional, internasional, mandiri, sukarela, terbuka, religius, serta pramuka ini bukan organisasi sosial politik. Kita masuk ke materi kedua, yaitu falsafah kepramukaan. Falsafah kepramukaan yaitu terdiri dari trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Dasa dharma, yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lalu yang ketiga ada moto gerakan pramuka. Moto gerakan pramuka yaitu Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Moto gerakan pramuka yaitu bersifat tetap dan tunggal sebagai bagian terpadu dalam proses pendidikan. Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan artinya setiap janji dan komitmen diri yang telah diucapkan dan atau dihayati menjadi ketetapan yang harus ditepati dan dilaksanakan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Artinya apabila kita sudah mengucapkan serta menghayati moto gerakan pramuka ini, maka kita juga harus menepatinya dengan cara melaksanakannya di dalam sikap dan juga perilaku kita sehari-hari. Kita masuk ke materi ketiga yaitu P3K. P3K yang pertama ada definisi. Yang pertama yaitu perawatan pertama yang dapat dilakukan penolong yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan, seperti dokter, klinik, atau rumah sakit. Yang kedua ada tujuan P3K, yaitu untuk mencegah agar cedera yang timbul tidak lebih parah, menghentikan pendarahan, menjaga fungsi saluran pernapasan, serta mencegah infeksi. Tujuan pembalutan dan pembidayaan. Tujuan pembalutan yaitu untuk menutup luka kita agar tidak terkontaminasi dan menimbulkan infeksi. Jadi pembalutan ini adalah kita menutup luka dengan kain atau dengan kain kasa dengan tujuan agar luka yang kita dapat itu tidak terkontaminasi lagi atau tidak terinfeksi lagi, sehingga menimbulkan luka yang menambah parah. Yang kedua yaitu tujuan pembidayaan, imobilisasi luka patah tulang dan eksternal. Untuk mencegah bertambah parahnya luka patah tulang, mengurangi nyeri, dan mengurangi timbulnya kecacatan. Jadi, pembidayaan itu merupakan apabila kita mengalami patah tulang, maka harus dibidai dengan biasanya menggunakan kayu atau ada alatnya. Jadi,
tulang kita yang patah itu dibidai agar tulang kita tersebut tidak bergerak lagi atau tergeser lagi sehingga menimbulkan kecacatan ataupun menimbulkan luka yang parah lagi. Materi keempat yaitu keterampilan pramuka 1. Keterampilan pramuka 1 yang pertama ada api unggun. Api unggun ini adalah kegiatan yang diselenggarakan sebagai acara hiburan dengan suasana yang sukacita. Tujuan api unggunnya ini untuk mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri, membuat suasana gembira, mengembangkan bakat dan kreativitas, serta memupuk persahabatan. Biasanya kegiatan api unggun ini dilaksanakan ketika di Persama itu ketika pensi, ketika pentas seni. Lalu ada keterampilan pramuka 1 yaitu teknik menggambar panorama. Yang pertama yaitu objek yang dekat diberi arsiran yang rapat. Yang kedua apabila objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih panjang. Yang 5 yaitu materi terakhir keterampilan pramuka 2. Keterampilan pramuka 2 di sini ada sandi. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi ini yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Jadi apabila sandi pramuka ini akan sulit ya dipahami oleh kaum awam yang belum mempelajarinya dengan benar. Jadi di sini ada beberapa contoh sandi yang sering digunakan atau yang sering diajarkan di dalam kepramukaan. Yang pertama ada sandi AN, yaitu sandi yang masing-masing mengelompokkan huruf abjad mengganti. Contohnya itu A berpasangan dengan N, huruf B berpasangan dengan O, huruf C berpasangan dengan P, dan seterusnya. Jadi, bagaimana cara kita untuk memecahkan satu kodenya, yaitu dengan cara melihat huruf yang berpasangan. Lalu yang kedua ada sandi AZ. Sandi pramuka yang satu ini mempunyai konsep yang sama persis dengan sandi AN, yaitu masing-masing huruf dipasangkan dengan huruf abjad penggantinya. Berarti konsepnya sama ya. Yang ketiga ada sandi rumput, yaitu sandi rumput berupa berbagai lambang yang berbentuk seperti rumput dengan segala variasinya. Masing-masing sandi rumput tersebut mewakili huruf abjad tertentu. Yang keempat itu ada sandi kotak. Lalu ada morse. Sandi morse adalah salah satu sandi pramuka yang cukup populer di sekitar abad ke-19 karena digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui telegraf. Sandi morse ditemukan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Penggunaan dan penyampaian sandi morse dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah menggunakan suara, simbol, gerak, tulisan, denyut listrik, dan lain-lain. Manfaat sandi morse yaitu yang pertama, sarana komunikasi. Tujuan utama diciptakan sandi morse adalah digunakan untuk komunikasi. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam jarak jauh. Kode morse yang paling banyak digunakan yaitu kode mengirimkan sinyal SOS kondisi bahaya. Yang kedua yaitu memberikan rahasia dengan kode tertentu. Sandi morse dapat digunakan sebagai pesan rahasia. Kode dari pesan rahasia yang digunakan bergantung oleh kelompok penggunanya. Yang ketiga itu digunakan dalam telegraf. Dan keempat, digunakan dalam kegiatan pramuka. Sandi morse adalah sandi yang juga dipelajari dalam kepramukaan. Sandi ini biasa digunakan dalam setiap kegiatan pramuka seperti memanggil semua anggota pramuka untuk kumpul, pelaksanaan white games, outbound, dan sebagainya. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.